Nah, pada saat ini di Batam sedang rame-ramenya isu bahwa segera akan ada eh, pemadaman atau penghentian suplai air ke rumah-rumah karena waduk penampungan ATB, yaitu perusahaan penyuplai air bersih di Batam ini, akan menghentikan suplainya dalam seminggu, akan berhenti 2 hari, sehingga orang pada berbondong-bondong membeli tandon kemudian merangkaikannya ke perpipaan di rumah. Nah, ini di sini saya akan membantu menjelaskan cara perpipaan yang efisien sehingga kita nggak perlu buang-buang energi. Nah, buang energi seperti apa nanti saya akan jelaskan di video ini. Silakan tonton terus sampai habis. Sebelum kita lanjutkan pelajaran tentang merangkai perpipaan pada tandon, kita akan meninjau rangkaian sederhana ini. Kemudian kita akan melihat masing-masing komponen ya. Yang pertama, yang ini jelas ya, ini adalah pipa PVC ukuran 1/2 inci. Kenapa saya pakai 1/2 inci? Karena di rumah saya semuanya sudah memakai 1/2 inci, sehingga saya tidak perlu memakai pipa yang lebih besar. Oke, kita urut ya. Dari sini, tadinya sebelum saya memasang tandon, ini keluar dari sini itu langsung keran air aja. Tapi karena sekarang saya memasang tandon, maka saya bikin percabangan di sini, yaitu dengan memakai T ya. Ini drat luar, drat dalam. Kemudian ini adalah valve atau kita nyebutnya klep gitu boleh juga. Ini drat luar, kemudian drat dalam. Kemudian ini adalah sambungan pipa PVC untuk ke pipa dan drat luar, semuanya 1/2 inci. Berlanjut ke sini, ini adalah sebetulnya disebut namanya itu union ya, pipe union, atau dalam di Indonesia biasa orang menyebutnya watermur, mungkin karena bahasa Belanda ya. Ini fungsinya adalah agar kalau kita melepas rangkaian pipa ini mudah. Jadi tinggal dilepas di sini, nggak perlu dipotong, digergaji segala macam. Lanjut ke sini, ini adalah T ya, atau T. Ini T pipa biasa yang semuanya dilem ya, pipa nggak ada drat. Kemudian kita ke atas dulu, di sini adalah elbow. Ini juga elbow biasa, pipa ke pipa. Kemudian sini elbow lagi, pipa ke pipa. Kemudian ke dalam nanti akan dirangkai ke, kita lihat. Ini adalah adalah klep pelampung. Saya miringkan sedikit karena biar bisa masuk ya. Nah, ini aja biar kelihatan. Nah, ini pipa dari atas tadi kita sambung ke elbow. Ini elbow yang dari pipa ke drat dalam. Kemudian di sini baru kita pasangkan apa namanya, klep pelampung ini atau float valve ya istilahnya. Jadi float valve ini fungsinya kalau air lagi volumenya atau levelnya turun, dia akan membuka keran seperti ini. Kalau dia penuh, dia akan menutup ya. Fungsinya seperti itu. Jadi level air ini, ketinggian akan terjaga terus seperti setinggi ini ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi dari T ini kalau ke bawah ini kita ada elbow dari pipa ke drat dalam. Kemudian di sini ada nipple ini drat luar dan drat luar. Kemudian ini adalah watermur atau union tapi yang model drat. Kalau yang ini tadi kan model dari pipa ke pipa dilem, kalau ini pakai drat. Agar memudahkan saya untuk membongkar pasang kalau nanti misalkan ada kebocoran gitu ya. Soalnya kalau sudah dilem harus dipotong. Nah, di sini di drat, kemudian ini nipple lagi, kemudian ini adalah namanya check valve. Nah, kita
mesti hati-hati memasang check valve ini, jangan sampai terbalik. Ini dia akan ada tanda panahnya biasanya, cuman nggak kelihatan ya dari sini. Mungkin di sebelah sana saya kesulitan mengambil gambarnya. Saya coba ya. Nah, mungkin kelihatan ya sekarang ya, ada tanda panah ke sana. Check valve ini fungsinya adalah agar aliran air bisa ke sana tapi tidak bisa ke sana. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Kemudian di sini adalah saya pasang klep agar kalau terjadi kebocoran atau saya mau menservis daerah sini, saya tinggal menutupnya saja. Sekarang karena saya sedang tidak memakai, saya tutup aja karena saya tidak butuh tandon pada saat ini. Ini adalah jaga-jaga nanti kalau air mati. Nah, kemudian di sini kita pasang nepel. Ini drat luar dan drat luar. Yang kesininya ukuran tengah, kesananya ukuran 3/4 karena tandon ini dilengkapi dengan drat 3/4. Itu. Oke, untuk memahami kenapa rangkaian tandon saya ini saya bilang sangat efisien, karena yang pertama pemakaian pipanya yang jelas hanya sedikit ya. Saya tadinya ini memang terletak di lantai 2. Nah, ini rumah tetangga ya, kelihatan. Dia di lantai 2 sehingga kalau nanti saya butuh air ini akan dengan mudah mengalir ke lantai 1. Tapi saya tidak akan bisa menggunakan keran yang di sini. Tapi karena untuk emergensi saya tidak perlu untuk memakai yang di sini, karena biasanya di sini hanya untuk nyiram-nyiram atau bersih-bersih lantai aja. Nah, cara kerjanya adalah ini kalau saya buka seperti ini ya, maka air akan mengalir ke arah sana. Kemudian misalkan ini saya buka juga, perhatikan ya, air mengalir dari sini. Ini sumber air ya di sana ya. Mungkin bisa, kalau di Batam namanya ATB, kalau di Jawa mungkin PDAM. Air mengalir seperti ini. Terus air ada dua pilihan ya, bisa ke atas bisa ke bawah. Tapi kenapa air nggak bisa ke bawah? Karena apa? Di sini sudah dicegat oleh check valve. Check valve ini hanya memperbolehkan air keluar dari sini ke arah sana. Dia tidak mau menerima aliran air dari sini ke sana. Sehingga mau tidak mau air akan naik ke sini, terus masuk ke dalam tandon seperti itu. Nah, setelah air udah penuh di tandon, maka dia valve pelampung tadi itu, klep pelampung akan menutup ya. Kemudian di saat kita perlu memakai tandon, jadi contohnya ya, tekanan dari air ATB atau PDAM tadi mati, air mati, maka tidak ada suplai tekanan lagi air dari sini. Nah, kemudian kita akan butuh memakai air dari lantai bawah ya. Air akan mengalir melalui sini ya. Karena tadi tekanan sini kan udah kosong ya, karena dari ATB nggak ada tekanan, maka tekanan dari dalam tangki ini ya, ini tekanan akibat ketinggian air ya. Ini kan airnya tingginya segini, air akan turun kemudian melewati check valve ini dan seterusnya, maka air akan mengisi dan keluar di keran-keran bawah seperti itu. Jadi sangat simpel ya. Di saat air PDAM atau ATB nyala atau bertekanan, tandon ini akan terisi. Tapi ketika tekanan air dari ATB atau PDAM kosong, maka tandon ini akan mengambil alih tugasnya, yaitu mengisi air ke lantai bawah seperti itu. Nah, saya sebut di sini hemat energi karena apa? Saya tidak membutuhkan pompa, sehingga saya tidak memakai energi listrik. Satu-satunya energi yang saya pakai adalah energi ketinggian dari air ini, yaitu tingginya ada di sekitar 4 meter ini ya, di lantai 2. Jadi energi ketinggian ini di air ini disebut energi potensial.
Energi potensial ini sendiri sebetulnya ya kita dapat dari tadinya ya tekanan dari air dari ATB atau PDAM yang kita udah masukkan. Jadi energinya kita simpan berupa air di ketinggian seperti itu. Kemudian untuk kawan-kawan yang mungkin rumahnya tidak ada dak-dakan lantai 2, maka kalian mau tidak mau harus memiliki pompa. Akan tetapi bukan berarti kalau kalian memakai pompa maka kalian terus-menerus harus memakai pompa ya. Karena saya lihat banyak orang yang merangkai tandon sehingga di lantai bawah, sehingga dia terus-menerus harus menyalakan pompanya. Padahal ada energi yang bisa kita manfaatkan. Nanti saya akan jelaskan. Jadi kalau kita memiliki 2 lantai, rumah 2 lantai, atau memiliki atap dak, maka rangkaiannya, cara merangkai tandon adalah sebagai berikut. Pipa dari ATB atau PDAM nanti akan melewati meteran ya, seperti ini kan. Kemudian di sini kita harus memasang check valve ya. Logonya seperti ini. Check valve seperti apa tadi sudah saya tunjukkan. Kalau kita beli check valve harus model yang flapper ya, seperti yang tadi saya tunjukkan. Karena kalau kita pakai yang model ada pernya itu bisa mengurangi tekanan air. Nah, air kan seperti ini ya. Anggaplah ini kita dipasang ke keran kamar mandi, keran dapur, terus keran mungkin untuk menyiram bunga gitu ya. Nah, kalau kita memasang tandon, maka ini anggaplah kita taruh tandon di lantai atas, misalkan di atas dak ya. Itu. Nah, kalau rangkaian yang di rumah saya itu adalah dari sini, saya punya keran satu lagi tadi ya saya bilang di lantai 2 itu. Nah, ini kerannya ke arah sana misalkan. Nah, saya tinggal mengambil rangkaian dari sini aja ya. Saya rangkai, terus saya masukkan airnya ke atas sini, kemudian dipasang klep pelampung. Nah, kemudian dari sini, dari bawah ini untuk supply. Kalau air ATB atau PDAM mati, maka di sini saya beli check valve ya, seperti tadi. Nah, ini aja. Nah, cara kerja dari rangkaian tandon ini adalah ini air supply dari ATB atau PDAM, kemudian melalui check valve, kemudian dia akan mengisi ke keran-keran sini mana yang dibuka gitu kan. Kemudian di saat yang sama dia akan mengisi ke tandon sini hingga dia penuh. Ini permukaan air misalkan ya, sampai penuh. Nah, cara kerjanya seperti itu. Kalau ini udah penuh, maka klep ini menutup seperti saya bilang tadi. Ini rangkaian normalnya. Kemudian kalau misalkan suplai air di sini mati, maka apa yang terjadi? Di sini kan kalau kita nggak punya tandon, akhirnya mati ya, air di sini nggak bisa keluar. Nah, kalau kita punya tandon, air yang di sini ini akan turun ke sini, mengisi ke sini. Nah, inilah gunanya check valve tadi saya bilang harus dipasang di sini. Karena apa? Kalau ini nggak kita pasang, air kita ini akan terbawa keluar ke pipa PDAM atau ATB itu. Kita mengalami kerugian ya, karena mereka nggak akan membayar kita karena kita memberi air gitu. Jadi biar air nggak ke arah sana, kita pasang check valve. Oke, seperti itu. Ini rangkaian kalau kita punya lantai dak yang di atas ya. Selanjutnya, kalau kita punyanya lantai 1 aja, maka rangkaiannya adalah sebagai berikut. Ini saya hapus dulu ya sebelah sini. Anggap ini dari PDAM ada meteran ya, ATB ada meteran, kemudian selalu kita pasang check valve.
kemudian nah misalkan rangkaiannya seperti ini ya, ke kamar mandi, ke dapur, ke kebun gitu ya untuk menyirami. Nah di saat supply dari sini lancar ya kita bisa memakainya dengannya. Tapi ketika mati maka kita nggak punya cadangan air, maka kita akan memasang tandon ya kan. Kita pasang tandon di sini misalkan. Ini di ketinggian yang sama ya dengan apa di lantai 1 juga. Ini saya panjangin ya karena saya nanti perlu untuk menggambar pompa. Ceritanya ini biar agak jauh. Nah, cara memasang tandon, kebanyakan yang saya jumpai orang akan memutus pipa ini. Pipa ini diputus, lalu mereka akan membawa air supply dari ATB atau PDAM masuk ke sini, kemudian dipasang pelampung seperti itu ya. Lalu air dari sini itu dipakai untuk menyuplai ke dalam rumah. Nah, tentu saja karena letaknya di lantai yang sama-sama lantai 1, maka air tidak akan bisa mengalir, sehingga orang akan menambahkan pompa. Ini pompa saya gambar aja lambangnya seperti inilah ya kira-kira ya. Dah gitu aja, anggap ini pompa ya. Nah, sekarang apa yang terjadi di sini sebetulnya ini adalah pemborosan energi. Kenapa? Karena ketika suplai ATB atau PDAM di sini lancar, maka suplai itu hanya terhenti sampai di sini. Sedangkan untuk menyuplai ke dalam rumah, orang ini harus menyalakan pompanya sehingga dia terbebani oleh beban listrik yang lebih besar ya, membayar biaya listrik lebih besar karena harus menyalakan pompa tiap hari terus menerus ya. Meskipun pompanya memang berhenti, kalau ini kerannya ditutup dia akan berhenti, tapi padahal di saat yang sama ada tekanan dari ATB ini hanya atau PDAM hanya berhenti sampai di pelampung sini saja. Nah, sehingga dia mengalami kerugian. Di sini ada energi tapi di stop, kemudian dia harus menyuplai energi listrik lagi di sini. Jadi ada kerugian di sini, kerugian energi listrik. Nah, agar kita tidak mengalami kerugian energi listrik ini, maka kita itu sebaiknya ini kita lanjutkan aja ke sana seperti ini. Ya, apa ruginya? Nggak ada ruginya. Kita hanya ya selangnya tadi kan tinggal dilanjutkan aja. Nah, cara kerjanya ini sekarang bagaimana? Kenapa saya sebut yang sini hemat energi? Karena apa? Ketika suplai dari ATB atau PDAM ini lancar, ya, tekanan masih 1 atmosfer misalkan, maka air itu akan bisa kita pakai langsung tanpa menyalakan pompa. Dan di saat yang sama air dari PDAM dan ATB akan mengisi tandon ini juga, gitu. Ya, sehingga kita nggak perlu pompa lagi. Pompa ini biasanya itu dilengkapi dengan sensor tekanan atau disebut pressure switch. Nanti pressure switch akan saya tampilkan gambarnya sini. Nah, karena dia merasa tekanan dari ATB ini udah cukup, maka pompa secara otomatis tidak akan bekerja. Pompa standby terus. Nah, disitulah letak dia hemat energinya. Jadi ketika suplai dari sini lancar, pompa akan standby terus menerus dan tidak pernah akan kita pakai. Hingga suatu saat ketika suplai dari ATB atau PDAM ini mati, ya, maka tidak ada tekanan di sini, ya, nggak ada tekanan yang untuk menekan sini, maka pompa ini akan bekerja karena dia merasakan tekanan di sini turun, dia menyala menghisap air dari tandon sini, menghisap air dari tandon, kemudian dia akan menyuplainya ke dalam rumah.
Nah, ketika air supply di sini tadi mati, maka tekanan di sini kan 0. Sedangkan tekanan di sini tinggi. Disinilah gunanya check valve. Lihat. Nah, ini ada kesalahan di sini. Check valve memang udah benar ada di sini, sehingga air tidak akan kembali ke ATB atau PDAM. Tapi di sini ada kesalahan, yaitu apa? Air akan kembali ke sini lagi, sehingga akan berputar-putar, sehingga pompa tidak akan berhenti bekerja. Maka solusinya kita bisa menambahkan check valve lagi di sini, seperti itu ya. Nah, itu aja. Check valve ini nggak terlalu mahal kok, mungkin harganya yang setengah inci sekitar 30.000 ada berapa. Nah, sekian solusi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang sedang merangkai perpipaan untuk tandon. Nah, kemungkinan kalian nanti akan mengalami namanya water hammering atau pukulan air ya, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia. Kalau memang kalian pukulan air atau water hammering ini biasanya ini dia terjadinya di daerah sini, yaitu ketika pompa ini berhenti bekerja, biasanya di sini keluar bunyi tak 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 gitu. Nah, ini perlu diatasi sehingga pipa di sini tidak rusak atau pecah. Kalau kalian nggak mengatasinya, lama kelamaan dia akan pecah karena terjadi tekanan yang berlebihan dan mendadak. Nah, kalau kalian memang membutuhkan cara mengatasinya, kalian tulis di kolom komentar, nanti akan saya bahas. Oh ya kawan-kawan ya, tentu saja di sini saya tidak menggambarkan lebih detail apakah di sini nanti kita pasang misalkan elbow atau T atau watermore atau apa union tadi ya. Tapi ini adalah prinsip dasarnya. Nanti perkara nanti kalian sambungnya pakai lem, pakai drat atau pakai dilas, terserah kalian. Prinsip dasarnya seperti itu. Tapi kalau kalian mau ada pertanyaan, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha menjelaskan bagaimana cara menyambung, misalkan cara memasang check valve atau yang lainnya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.